Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Qur'ani Jernih. Kami ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu yang solehah ya, insya Allah tetap istiqomah ya, dan sehat selalu. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam ta'lim yang mulia ini, memperoleh syafaat yaumil akhir, dan dipertemukan di rodoh min riyadil jannahnya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini, kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam ta'lim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu, sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa dulu Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Ayyuhas sayyid wa sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT di Allah pertemukan kita kembali dalam kajian Quranic Journey untuk bagian yang kelima kali ini. Patut kita syukuri bahwa alhamdulillah Allah masih perkenankan kita untuk bersama-sama hadir dalam majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Untuk terus menggali, mendalami, mengkaji, memahami pesan-pesan, isyarat-isyarat di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Dan juga pesan-pesan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga menjadi bekal dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Dan semoga pula menjadi hujjah, menjadi argumen, menjadi alasan, menjadi penolong kita nanti di akhirat. Bahwa kita adalah orang-orang yang mencoba, berusaha, terus mengupayakan diri kita, memahamkan diri kita kepada pesan-pesan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Meski tidak banyak yang kita kaji, tapi semoga ini menjadi hujjatan lana, menjadi argumen kita, menjadi alasan kita, menjadi pembela dan penolong kita nanti kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang memuliakan dan ahlan wa sahlan bagi semuanya, wabil khusus Bapak Ibu yang barangkali baru bergabung dalam program Quranic Journey. Meski pertemuan program kita yang kali ini adalah Quranic Journey yang kelima, tidak berarti Bapak Ibu yang kami muliakan yang baru bergabung merasa ketinggalan. Karena sesungguhnya program Quranic Journey tidak seperti kajian-kajian yang lainnya. Artinya bahwa program atau kajian Quranic Journey itu program ini Quranic Journey ini bisa diikuti di tengah perjalanan kajian kita ini karena ia menjadi bagian yang terpisah
mesti berkelanjutan, tetapi ia berdiri sendiri pada setiap programnya. Seperti itu. Jadi kawan-kawan, teman-teman, kawan-kawan kita yang ingin bergabung dengan Quranic Journey, entah sekarang maupun yang akan datang, tidak perlu khawatir meskipun barangkali bergabungnya di tengah-tengah program yang kesekian kali, tetapi tidak menunjukkan bahwa Bapak Ibu tertinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, DJWI juga dan Yashfa juga sudah insya Allah menyediakan atau memberikan kepada Bapak Ibu yang membutuhkan misalnya materi-materi baik Quranic Journey 1, 2, 3, dan 4. Barangkali silakan bisa menghubungi koordinator di JJWI untuk bisa mendapatkan materi-materi yang lalu seperti itu. Bahkan semoga tersedia pula rekaman-rekaman video di setiap kegiatan kita, baik dari mungkin pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan insya Allah yang kelima ini. Bapak Ibu yang muliakan, pada Quranic Journey yang kelima ini, kita akan membahas pertama adalah surah, rangkaian ayat-ayat tafsir yang akan kita bahas adalah pada surah Al-Hadid, insyaallah. Surah Al-Hadid, seperti itu. Dari sisi tafsirnya adalah kita akan membahas surat Al-Hadid. Dari sisi ikhtisar suratnya, karena kita dari pertemuan pertama sampai dengan malam ini dan seterusnya, insyaallah kita akan terus memahami, mengenali pesan-pesan pada setiap surat secara sederhana, yang kita sebut bagiannya namanya ikhtisar surat. Ikhtisar itu bahasa Arab, ikhtisar, resum atau ringkasan, begitu. Ringkasan, resume daripada masing-masing surat. Kita ingin mengenal namanya, jika ada nama lainnya, berapa jumlah ayatnya, bahkan mungkin berapa jumlah huruf dan berapa jumlah katanya. Lalu isi kandungan masing-masing surat itu apa. Hal ini barangkali meskipun sifatnya adalah selai yang pandang, meskipun sifatnya adalah sangat sederhana, sangat pendek, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara sederhana kepada kita pada masing-masing surat yang ada dalam Al-Quran. Malam hari ini kita akan memulai dari surah ke-35 di dalam rangkaian atau urutan-urutan dalam Al-Quran, yakni surah Fatir, insyaallah. Dan di setiap kali pertemuan, insya Allah kita juga akan mengkaji dua bagian daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dibagi dua macam. Pertama, hadis yang isinya pesan-pesan kehidupan bagi kita untuk terus memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas sosial kita. Dan bagian yang kedua, hadis-hadis yang isinya adalah panduan doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini memperkaya khazanah pengetahuan dan cakupan dari doa-doa yang kita panjatkan. Karena sesungguhnya, Bapak muliakan, redaksi terbaik yang kita panjatkan dalam bentuk doa kepada Allah SWT adalah pertama adalah redaksi yang bersumber dari Al-Quran Al-Karim. Sedangkan selanjutnya, redaksi yang selanjutnya adalah redaksi yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertemuan-pertemuan Quranic Journey yang keempat, Quranic Journey yang kelima ini sengaja kami mengetengahkan apa doa-doa yang telah diteladankan, dicontohkan, dan redaksi yang telah disampaikan atau dibuat oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak Ibu muliakan, rangkaiannya seperti biasa, menulis seperti yang Bapak Ibu sudah terima papernya, kertasnya. Seperti biasa Bapak Ibu diharapkan di setiap kali pertemuan sudah pertama menebalkan, begitu. Meski menebalkan, maka sekali lagi itu menjadi hujah kita
jadi bukti kita, menjadi alasan kita bahwa ini tangan pernah menggores ayat-ayat Allah. Ini pena, ini kertas yang kita hadir dalam di hadapan kita, semoga ia menjadi bukti. Baik, demikian saya kira di awal pertemuan ini kami ingin menyampaikan garis besar pertemuan-pertemuan kita selama 12 kali pertemuan insya Allah ke depan dalam program Quranic Journey yang kelima. Baik, kita mulai. Nah, telah tampak di layar Bapak Ibu, ini materi diktat atau panduan, apapun namanya lah seperti itu, sahifah, lembaran-lembaran yang akan mendampingi pembelajaran kita, pengkajian kita sampai 12 pertemuan ke depan. Di sini saya tulis kajian serial karena berseri ini, seri 1, 2, 3, 4, dan sekarang kelima. Tema dan kandungan surat-surat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertemuan kita surat Al-Hadid hari ini adalah surat Al-Hadid ayat 1 sampai dengan ayat 3. Seperti itu. Kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang muliakan yang barangkali telah menebalkan atau bahkan menulis Bapak Ibu yang telah menebalkan. Ya, silakan di surah Al-Hadid ayat 1 sampai dengan ayat 5. Silakan kalau yang sudah ditampilkan ke layar untuk bisa kita lihat sama-sama. Ada Bu Nana yang sudah selesai? Pak Haji Jenal. Wah, ini subhanallah ya. Masya Allah Pak Haji. Bu Ika sudah Bu Ika? Wah, subhanallah. Ini Bu Ika perdana nih. Bu Ika sudah tuh, Masya Allah. Nanti Pak Haji Farid, Pak Haji Zainal. Yang jauh juga benar ini udah. Sudah bersiap. Masya Allah. Ayo Bu Ika nih, kita boleh lihat Bun, sini Bun. Udah Bu Ika di luar Nah, itu. tinggal ditampilkan materinya aja, tinggal sini, gitu. Bun. Ya, tapi yang bawahnya masih belajar. Oh, nggak apa-apa Bun. Yang penting menebalkannya dulu. Ya. Boleh didekatkan ke dimajukan ke depan. Ya, Sudah jelas tulisannya ya. Alhamdulillah, barakallah fiik. Terima kasih Bunda Ika. Lanjut dengan Bu Rina juga sudah, silakan Bunda Rina. Oh, Bunda Rina ya, boleh Bunda Rina dari ini ya, Bunda Rina. Dekatkan Baru ngerjain Ustadz, belum Wah, selesai. subhanallah. Itu bawahnya ureannya belum. Oh, baik, makasih Bu. Barakallah fiik. Bunda Amin. Riri, mana Bunda Riri nih? Bunda Riri silakan Bun. Nih, takut mau jalan ini. Takut jalan ya benar. Enggak Pak Ustadz, enggak jalan. Enggak, alhamdulillah hari ini enggak. Oke. Masya Allah udah semua tuh. Lengkap pula ya. Udah lengkap. Oh, tapi Iya. uraiannya masih ada kosong, berarti banyak berarti kolomnya ya, tersedia banyak. Iya, ini saya tambahin aja takutnya lebih. Barakallahu fiik. Terima Selanjutnya kasih. Pak Haji Farid, fadhal. Silakan Pak Haji. Baik, sebentar. Ya. Terus. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Haji Zainal. Oh iya, itunya ya Pak Farid ya. Belum. Uraiannya udah selesai semua ya. Subhanallah. Berapa kata Pak Farid? Berapa kolom yang sudah tertera? 41 kalau nggak salah. 41. Masya Allah. Nanti kita cocokkan sama-sama ya. Nah, kalau Bunda Riri tadi berapa kolomnya? Sama Pak Farid 41. Oh, padahal belum komunikasi ya. Udah komunikasi, udah Saya nyontek jauh-jauh di tadi, saya Amerika. nyontek. Bu Rina berapa Tadi Bu Rina? Pak Farid dulu. Sebelum ke Pak Haji Zainal nih. Silakan Pak Haji Zainal. Pak Haji Zainal, fadhal. Wah, tebal, alhamdulillah. Wah, seperti ini udah tangannya udah lancar, udah bagus tulisannya. Subhanallah. Kolomnya ada berapa Pak Haji? Saya 42 Pak Ustadz. 42. Beda tipis lah ya. Ya, apa beda tipis betul. Beda 1 is okay. Beda 1. Saya yang lepas ini. Nanti kita lihat. Bu Ika tadi udah diurai Bu Ika? Dari atas sampai bawah? Ada berapa kata?
Belum, Pak Ustadz, Belum? baru Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. baru belajar, Pak Baik. Ustadz. Nah, jadi ini sebenarnya tidak ingin memberati Bapak Ibu ya, nggak usah. Iya, kolomnya kalau cuman cukup ayat kedua doang. gitu. Oh gitu ya. Kolomnya gitu. Oh ya makasih, mohon maaf. Memang sengaja sedikit aja, tadi nambah sendiri. Oh, Gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jadi ini bukan PR ya, tapi ini monggo yang ada waktu boleh silakan, yang ikut mau membahas di pertemuan juga nggak apa-apa. Jadi dibikin nyaman aja gitu ya. Baik, kebanyakan kita kembali. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 3, Bu Nana. Silakan dengan Ibu Eli. Bu Eliawati, Assalamualaikum, Bun. Nah, Assalamualaikum Silakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Naili. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم Sadaqallahul azim. Sama artinya Ustaz? Boleh, monggo. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim rahimanallahu bitilawatil Qur'anil Karim istima'i. Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya, baik kepada beliau yang membaca maupun kita yang mendengarkannya. Kemuliaan surah Al-Hadid. Al-Hadid itu sendiri artinya besi. Ayat pertama, kedua, ketiga. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ini ayat pertama dan ketiga. Kalau kita lihat ayat pertama, sabbaha lillahi, sabbaha, bertasbih. Kepada siapa? Lillahi, kepada Allah. Siapa yang bertasbih? Ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit. Wal ard, dan di bumi. Bapak Ibu muliakan, kata ma, sebagaimana kita pahami, dalam bahasa Arab, namanya adalah ismul mausul li ghairil aqil. Apa maknanya? Kata ma yang artinya apa itu dalam bahasa Arab disebutnya isim mausul. Kata sambung, kata hubung yang menjelaskan, yang dijelaskan oleh kata sambung ini berarti sesuatu yang asalnya pada hakikatnya adalah menunjuk benda atau yang tidak berakal. Berarti selain manusia pada asalnya. Apa pesan dari ayat pendek ini, petikan ayat pendek ini? Jika benda-benda yang tak berakal di langit dan di bumi saja bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, maka sudah sangat wajar dan layak, bahkan mestinya lebih daripada benda-benda mati itu manusia menyikapinya. Apa artinya? Harusnya kalau benda yang tak berakal saja bertasbih kepada Allah, maka sudah sewajarnya kalau manusia melakukan hal itu.
Ini sebuah informasi tetapi mengandung ajakan. Ini informasi yang mengandung peneladanan. Artinya apa? Manusia, ayo bertasbih kepada Allah. Sedang yang tak berakal saja, benda-benda di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Di dalam ayat Al-Quran mengatakan segala benda, setiap benda yang ada, sesungguhnya mereka sebenarnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita kadang-kadang, Bapak Ibu muliakan, menganggap ada benda mati, ada benda hidup. Di mata Allah tidak ada benda mati. Semua benda itu semuanya adalah makhluk tunduk pada Allah, berinteraksi dengan Allah. Hanya dalam pandangan manusia, akal manusia, memahami bahwa batu yang ada di depan rumah kita, pohonan, daun-daunan yang ada menjuntai di depan, di sekeliling rumah kita, air yang mengalir mungkin di rumah kita, dan di mana-mana tempat, maka semuanya kita anggap sebagai benda mati. Tapi tidak demikian di hadapan Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah dengan tata caranya masing-masing. Batu bertasbih, daun bertasbih, burung bertasbih. Seperti itu semuanya bertasbih kepada Allah SWT. Kalau benda yang mati saja bertasbih, maka mestinya manusia harus melebihi daripada benda itu bertasbih. Apa makna tasbih? Tasbih secara bahasa asli awalnya artinya sabbaha, itu artinya mensucikan. Kalau kita coba gali ke lebih dasar lagi sebelum mengalami ada tad'if, tambahan tasydid di tengah-tengah di atas huruf ba, maka sabaha itu artinya adalah berenang. Berenang ilustrasinya adalah kalau orang berenang di lautan, maka ia startnya dari pinggir dari pantai menuju ke tengah. Dia berenang dari pantai ke tengah, maka perhatikan ketika seseorang pada umumnya di pantai-pantai, anggaplah pantai-pantai yang ada di sekitar kita, itu ketika berada di pantai, maka boleh jadi pantai itu kotor, pantai itu keruh, pantai itu ini dan itu. Bertambah jauh orang ke tengah berenang, maka akan bertambah jernih, bertambah dalam. Apa maknanya? Bahwa orang bertasbih itu seperti orang tadi berenang dari tepian menuju tengah, dari dangkal menuju yang dalam, dari kotor menuju yang bersih. Maknanya apa? Kita mesti berangkat dari pemahaman yang kotor tadinya kepada Allah. Allah tidak adil, Allah tidak maha kuasa, Allah tidak berdaya dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran kotor yang seperti ini harus ditinggalkan, harus dienyahkan. Kita maju, kita terus ke tengah, ke dalam yang jernih, yang bersih pandangan kita terhadap Allah. Artinya, kalau seseorang bertasbih, maka harusnya tidak boleh dalam benaknya, dalam hatinya, ada satu pikiran yang tidak layak disematkan kepada Allah. Entah pikiran, entah juga ucapan kita atau perbuatan kita. Itulah makna daripada bertasbih. Tidak disebut bertasbih seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dalam sikapnya ternyata tidak demikian, tidak berusaha, tidak mengerahkan anugerah sehat yang Allah berikan untuk bekerja, tidak bertasbih kepada Allah orang itu. Tasbih boleh jadi dengan mulut, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi tidak cukup hanya dengan mulut. Tasbih juga harus hadir di dalam keyakinan seseorang, dalam perbuatan seseorang. Itulah ulama lalu kemudian membagi zikir itu ada 3 macam. Ada zikrun bil qalbi, artinya zikir dengan hati, gitu, rasa, keyakinan, kemantapan, gitu ya. Lalu zikir dengan lisan, itu yang biasa kita ucapkan, bisa kita lakukan, ya, 3 kali, 10 kali, 33 kali, 100 kali, dan seterusnya. Dan zikir dengan perbuatan, artinya perbuatan yang kita lakukan tidak bertentangan dengan niat
atau maqasid, tujuan dari penciptaan kita, tidak berbuat zalim, itu berarti kita mentasbihkan jasad kita kepada Allah. Tapi ketika kita berbuat zalim, tangan kita, kaki kita berbuat zalim di tempat yang tidak layak, yang tidak Allah ridha, berarti jasad kita, anggota tubuh kita tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita tidak dilangkahkan ke tempat yang Allah ridha. Kalau tidak ditempatkan ke tempat yang Allah ridha, berarti kaki kita, tubuh kita tidak bertasbih. Jadi begitu luas makna tasbih sesungguhnya. Tidak cuma ucapan, kalimat yang keluar dari mulut kita, subhanallah semata, betul itu tasbih. Tapi tasbih cakupannya lebih luas daripada itu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Allah Maha Perkasa, tetapi keperkasaannya tidak sewenang-wenang ditunjukkan. Keperkasaan Allah yang Maha Kuasa itu dibatasi dengan hakim, Allah Maha Bijaksana. Sehingga bahwa Allah Maha Kuasa untuk menurunkan azab, tapi tidak Allah turunkan azab kecuali kepada orang-orang yang zalim. Kecuali kepada orang-orang yang ingkar. Bahkan itu pun kadang-kadang Allah tahan gitu kemahakuasaannya untuk menurunkan azab. Karena apa? Karena sifat hikmahnya, karena sifat hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah layak untuk disanjung, dipuja, dipuji? Karena lahu mulkus samawati wal ard. Baginya, bagi Allah, seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan yang dimiliki manusia, hakikatnya adalah kecil saja daripada kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia. Ingat Bapak Ibu di dalam surah Ali Imran, apa dibilang? Yu'ti mayyasha, tanzi'u mayyasha mimman yasha. Jadi Allah yanzi'ul mulka mimma yasha. Allah bisa tanggalkan kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Yu'til mulka man yasha. Kepada siapa saja kekuasaan bisa Allah berikan. Jadi hakikatnya kekuasaan yang dimiliki manusia semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kekuasaan itu digunakan sesuai kehendak ya adanya ya amanah itu, atau sebaliknya justru adanya kekuasaan di tangan seseorang justru dia bertindak khianat. Apalagi kekuasaan Allah yuhyi wa yumit. Gitu ya. Yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tidak ada manusia yang memiliki kemampuan untuk yuhyi dan yumit. Hanya Allah saja yang punya kemampuan untuk yuhyi wa yumit. Orang membunuh, hakikatnya bukan orang yang membunuh, tapi Allah yang mematikan. Karena kehendak Allah bersamaan dengan perbuatan manusia. Jadi tidak ada orang yang bisa mematikan. Hakikatnya kematian itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kehidupan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wal awal, ini sifat-sifat Allah yang lain. Wal awal, dialah yang maha awal, yang maha dahulu, tidak ada yang mengawalinya. Wal akhir, dialah yang paling akhir dan tidak ada yang lebih daripada itu akhirannya. Wal zahir, Allah itu jelas, Allah itu nyata, meski nyata bukan dalam spektrum atau pandangan mata zahir kita. Wal batin, dialah Allah yang memang tersembunyi. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nyatanya Allah mungkin belum bisa, bukan mungkin, pasti tidak bisa kita bisa tangkap keberadaan Allah, wujud Allah saat ini di dunia. Karena maha begitu besar, maha luas. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam merepresentasikan ya, mewakili daripada umatnya. Arinallaha jahrotan.
wahai Musa, tolong sampaikan kepada Tuhanmu agar tolong Allah tampakkan wujudnya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu muliakan? Begitu Allah baru menampakkan sinar, belum wujudnya. Apa yang terjadi? Fa'akhadatkum sa'iqah. Maka mereka itu semuanya adalah jatuh pingsan. Semuanya itu terkapar tak sadarkan diri. Kenapa? Baru melihat bagian kecil daripada keberadaan Allah. Belum wujudnya Allah. Maka di dunia indera kita tidak mampu menjangkau hakikat Allah SWT. Jika satu saat dengan rahmat Allah kita semuanya insya Allah ditakdirkan oleh Allah, dan mudah-mudahan harapan kita kelak Allah masukkan kita bersama keluarga kita, orang yang kita cintai ke dalam surganya, maka insya Allah Allah akan menjelmakan dirinya di hadapan kita. Mata kita akan bisa memandang, akan bisa melihat. Karena di saat itu dimensinya tidak lagi seperti dimensi dunia. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di saat itu nanti di surga adalah wajah-wajah yang mampu melihat Allah. Yakin melihat Allah. Itu di dalam Al-Quran seperti itu. Tapi nanti kapan? Ketika kita insya Allah semuanya Allah takdirkan kita berkumpul bersama orang yang kita cintai di surganya Allah kelak, di surga Firdausnya Allah SWT. Tunggu nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Sebagaimana di surat Al-Kahfi yang sering kita baca di akhirnya, apa? Faman kana yarju liqa Allah. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia falyamal amalan salihah, hendaklah dia di dunia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah. Itu janji, itu syarat. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, lakukan amal saleh dan jangan sekutukan Allah. Muliakan, demikian saya kira pesan di dalam surah Al-Hadid ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 kali ini. Baik, kita akan lanjutkan dengan mencoba untuk mengurai kata-kata yang begitu banyak ini di ayat pertama, kedua, ketiga di dalam kolom-kolom yang sudah tersedia. Mari kita sama-sama, Bapak Ibu. Ini mohon maaf belum ditulis, gitu ya. Mohon maaf ini sengaja memang belum ditulis ya, kayak gitu ya, supaya Bapak Ibu menulis aja sendiri nih. Sabaha, pertama sabaha ya. Sabaha, sebentar Bapak Ibu. Baik, coba kita lisabbaha lillahi ma fis samawat wal ard. Ini ada amanya. Wa huwal azizul hakim. Wa huwa al-aziz al-hakim. Kalau ada yang kurang nanti tolong diingatin Bapak Ibu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ya. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu mulkus samawati. Enggak jadi maafi ya. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit wa huwa ala wa huwa ala
kulli syai'in qadir. Itu dia. Ini baru ayat pertama. Lalu di ayat kedua itu oh tadi ayat kedua ya. Wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala maaf. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bi kulli wa huwa bikulli syai'in alim. Apakah ada yang ketinggal Bapak Ibu kata-kata mungkin? Mohon maaf mungkin saya ada yang terlewat. Jika ada tadi coba ya saya baca ulang dari awal. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Baik. Itu sementara mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan. Ada berapa kata kalau begitu yang kita tuliskan, yang kita temukan? Tuh 2, 3, 10 gitu ya. Ada 10 Bapak Ibu. Hmm. 20. Baik. Hmm. 40, 41. 41 berarti. 41. Tadi yang kurang apa Pak Farid? Pak Farid berapa cari jumlahnya? 41 juga ya? Saya kelebihan 1, Pak Ustaz. Ada yang salah. Alhamdulillah. Berarti pas ya 41. Jadi kita cross check gitu biar pas jumlahnya. Oh ternyata ada 41 kata tuh Bapak Ibu di dalam ayat 1, 2, 3 surah apa namanya Al-Hadid. Oke, mari kita lihat maknanya Bapak Ibu bersama-sama. Sabbaha artinya bertasbih. Tasbih. Li kepada Allah ma apa saja, apa yang gitu ya. Fi di apa samawat langit wa dan al-ard bumi. Wa huwa dan huwa dia al-aziz maha perkasa, al-hakim maha bijaksana. Maha bijaksana. Lahu lam itu milik atau kepunyaan. Hunya mulku kerajaan atau kekuasaan boleh Bapak Ibu. As-samawat langit, waudan al-ard bumi. Yuhyi menghidupkan. Di dalamnya ada dia. Dia menghidupkan. Wa dan yumit mematikan. Wa dan huwa dia ala atas kulli segala syai sesuatu
Qadir, maha kuasa. Maha kuasa. Huwa, dia. Al-awwal, yang pertama. Wal akhir, yang terakhir. Wal zahir, yang dan yang tampak. Wa, dan al-batin, yang tersembunyi. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa, dan huwa, dia, bi, terhadap, kulli, segala, atau setiap, bisa, syai', sesuatu, alim, maha mengetahui. Itulah makna jika kita ingin dalami perkatanya ya Ibu-ibu, Bapak yang muliakan, itu arti kata-katanya. Sekarang jenisnya. Dalam jenis ini kita hanya menyebut satu di antara tiga ini. Isim, fi'il, huruf. Ya, fi'il, harf. Isim, fi'il, huruf saja. Jadi bertasbih ini adalah fi'il, uraiannya fi'il madhi. Fi'il madhi. Li, huruf. Huruf apa ini? Jar. Huruf jar. Allah, isim. Ini namanya lafaz. Lafaz jalalah. Ya. Jalalah itu berarti lafaz Allah, lafaz keagungan. Ya, lafaz jalalah. Yang penting Allah itu lafaz jalalah. Apa yang? Ini isim. Kalau ma itu, Bapak Ibu, ma itu ada dua ya. Ada isim, ada huruf. Kalau artinya apa, itu berarti dia isim. Kalau arti tidak, berarti dia huruf. Ya. Ini isim mausul namanya. Fi, ini huruf, namanya huruf apa? Jar. Jar ya, namanya huruf jar. Oke. Namanya huruf jar. Terus Samawat. Samawat. Samawat itu isim. Isim apa ini? Jamak muannas salim. Salim namanya Bapak Ibu. Ya, jamak muannas salim. Terus wal ard. Wal ard. Wal ard, bumi ya. Isim. Ya, ini isim ya. Ini huruf dia. Wa huruf. Hurufnya huruf ataf namanya, huruf sambung. Huruf sambung itu ataf namanya. Terus al-ard. Ini isim. Nah, isim ard itu muannas. Iya, muannas. Muannas dia. Samawat juga tadi muannas ya. Wa dan ini huruf huruf ataf. Ini karena akan sama, kita copy aja Bapak Ibu semua nih, kita copy. Wawanya banyak kan wawanya. Itu ya. Nah, ini lagi wa lagi nih, ataf lagi nih. Ini wa lagi nih, ataf lagi nih. Mana lagi? Ini banyak banget nih. Ini ataf. Jadi sama aja gitu. Ataf. Jadi ini ilmu ini gampang Bapak Ibu. Ini ilmu copy paste. Ilmu copy paste. Oke, apa? Huwa juga ada beberapa nih. Ini isim. Isim. Dan ini domir. Ya kan? Betul ya? Coba nih. Huwa. Huwa nih. Tuh kan sama. Terus huwa lagi nih, tuh kan? Sama. Terus huwa lagi tuh kan? Nih kalau semua ayatnya begini enak ya, tinggal copy. Selesai cepat. Selesai. Ilmu contek. Ini juga sama nih. Nih nanti isinya sama nih. Ini isim, sifat. Ini kita copy paste nih, banyak nih. Hakim. Nih. Ini sama. Di sini lagi. Nih.
apa namanya? Nih al-awwal. Nah, ini sifat. Ini sifat. Al-akhir, Ini sifat. zohir, Ini batin, sifat. Bi jangan. Ini sifat. alim. Ini sifat. Kan? Jadi cepat ya. Enak. La milik. Ini huruf jar. Iya. Ini juga Jar. banyak. Banyak Iya. nih. Kita lihat nih di sini nih. Ala, ya. Ibu ya. Ala, ya. Ala. Terus sebentar. Bi. Kan gitu ya. Di, Bi. ya. Nih. Sama tuh huruf jar juga nih. Udah. Nah. Udah terbantu nih ya. Ibu-ibu kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau nulisnya pakai laptop gampang cepat itu ya. Oke. Pensil, pulpen lama satu-satu. Iya. Kalau nulis pakai tangan lama atu-atu. Wah, ini isim domir. Domir. Tadi harusnya ya. Nah, itu tadi masuk udah tadi kelewatan. Banyak itu tadi domir. Iya. Iya, udah kelewatan tadi. Mulku ini isim. Isim apa nih? Raja. Master. Ini masdar namanya. Master. Nah, masdar. Oh iya, kata benda jadian dari kata kerja itu namanya masdar. Ya, masdar itu kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Gitu tuh, Bapak Ibu ya. Itu masdar namanya. Nah, tapi ini master bukan nama orang ya. Saya udah sering ngomong nih. Ini master Ngerjain master. Iya. Master bukan nama orang. Kalau nama orang Master Yanto itu. Master. Nah, itu yang bukan itu maksudnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya melihat, maka penglihatan itu namanya masdar kalau bahasa Arab. Karena penglihatan diambil dari kata melihat. Gitu ya, gitu ya. Iya. Tulisan itu terambil dari kata menulis. Itu namanya tulisan itu masdar. Gitu ya. Apalagi misalkan menulis berjalan dari jalan. Berjalan. Itu dari jalan juga kan? Dari jalan, berjalan dari jalan kan gitu ya. Pakaian itu terambil dari memakai. Gitu. Minuman. Ya, jadi kalau kata bendanya, huruf-hurufnya terambil dari kata kerja, kata benda yang hasil dari kata kerja ini itu namanya masdar. Gitu ya, diingat-ingat ya. Iya, betul, masdar. Nanti ketemu nih. Kita lanjut. As-samawat tadi sudah samawat. Ini isim dan isimnya jamak. Muannas salim. Al-ard tadi juga sudah tuh ya, al-ard. Ini isim, ini muannas. Kalau ini bedanya dengan apa namanya langit, kalau langit itu jamak, kalau ardun itu tunggal. Satu. Dan bumi itu memang satu, kalau langit 7 lapis. Gitu ya, kalau langit banyak. Mufrad muannas. Jadi kalau bumi itu satu. Kalau Bapak Ibu ketemu bumi itu apa namanya dibikin jamak ya. Jamaknya bumi itu ardun tuh arodi. Arodi itu jamak. Arodi. Kalau disebut arodi, maka itu maknanya sedikit berbeda. Bukan lagi bumi, tapi tanah. Tanah. Tanah kan lo ada tanah di sini, tanah di sana, dan di sana kan gitu. Nah, itu namanya arodi. Yang punya petak-petak itu namanya arodi itu. Gitu ya. Nah, tidak. Iya, jadi kalau ardun zamannya arodi, tapi artinya sudah bukan bumi lagi. Tapi tanah. Gitu, tanah. Gitu. Baik, kalau bumi satu, tapi kalau tanah kan bisa beda-beda. Tanah lempung, tanah liat. Kalau di tempat saya sini tanah tinggi. Tanah kusir. Stasiunnya ada di tanah tinggi. Kan gitu ya. Yuhyi
Menghidupkan, yuhyi. yuhyi, Ini fiil. Fiilnya fiil apa nih? Mudhari. Mudhari. Ini bisa kita terapkan di sini nih, ibu-ibu nih. Bapak ibu nih. Sama, iya. Tuh, Yumit. Sama. Kuli ini isim. 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 Zorof. Ini zorof. Iya. Zorof. Syai ini isim. Mufrad. Isim. Mufrad. Zamannya syai'un itu apa? Zamannya syai'un itu asya'u. Asya itu artinya Asya'u. macam-macam. Ya, banyak hal. Asya. Kalau syai'un satu, sesuatu, satu hal. Asya banyak hal. Qadir. Harusnya tadi sudah ini ya. Udah Isim ya sifat sifat. tadi. Kok enggak? Baik. Selesai deh. Iya, alhamdulillah. Ala kuli tadi sudah nih. Ini ala Segala kuli. udah. Iya. Ini Saya ala juga. kuli ini sudah nih. Oh, cepet ya. Alhamdulillah. Segala Sesuatu. Nah. Kok tapi salah ya? Ini sebentar. Oh, kuli? ininya Iya. ngutipnya salah nih. Ini kuli itu isim. Ini dhorof. Ini syai' isim. Mufrad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai uraian daripada ayat Quran hari ini. Baik, apa ada yang ingin tanyakan? Silahkan sebelum kita lanjutkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak Ustadz, mohon maaf, itu mengenai li tadi, istilahnya kapan kita menerjemahkan li itu bagi li atau la ya? Betul. Kadang itu suka diterjemahkan kan sungguh atau taukid, itu bagaimana Pak Ustadz melihat? Oh baik, kasih Bu. Jadi lam itu nanti kalau ibu-ibu dilihat buku kaidah itu lam itu banyak ya, lam itu banyak maknanya. Ada untuk bagi, milik itu sama ya. Ada lam taukid namanya, ada lam ibtida, ada lam apa tadi namanya. Nah itu tergantung letaknya. Jadi tidak bisa dilihat dari tulisannya. Kalau tulisannya lamnya gede kepalanya jadi apa? Enggak, itu semua lam sama tulisannya kan gitu ya. Maka yang harus dilihat apanya? Konteksnya kan gitu. Misalkan ini contoh yang ditanyakan oleh Bunda Nur tadi, kapan disebut sungguh atau benar-benar kalau di depannya ada dua hal nih. Di depannya ada inna atau ada sumpah. Ya, ada sumpah. Umumnya ada inna. Innal insana lafi khusrin. Jadi kalau ada inna, maka lam yang datang setelahnya diterjemahkan benar-benar. Nah, itu aja Bun ya. Yang sederhana seperti itu. Baik. Ada yang lain? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin tanyakan, ada hal yang lain. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, kita lanjutkan ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang akan membacakan ini? Assalamualaikum Bunda. Silakan Bu. Silakan Bunda Rina boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu azza wa jalla. Apa ini? Al-mutahabuna fi jalali lahum manabiru min naurin yaqbituhum nabyuna wasyahada wasuhada nabiyuna Bun ya. Nabiyuna Iya. wasuhada. Oh iya. Artinya Bun? Artinya tidak ada nih hadisnya. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ya. Kalau Allah azza wa jalla, Allah berfirman, Allah azza wa jalla berfirman, betul. Al-mutahabbuna
orang yang mencintai ya. Betul. Di dalam Jalali itu apa? Keagunganku. Keagungan bagi mereka, manabiru, mimbar-mimbar. mimbar Iya, dari mimbar. cahaya yakbituhum, mereka apa Ustaz? Ya, yang diirii. Mimbar-mimbar yang diirii mereka, nabiyuna, para nabi, dan para wasyuhada yang bersaksi. Baik, makasih Bun. Iya. Subhanallah. Oh iya, saya lupa menyampaikan ibu-ibu yang kami muliakan. Pada pertemuan di Quranic Journey yang kelima ini, hadis-hadis yang akan kita baca semuanya hadis-hadis qudsi ya Bapak Ibu ya. Hadis-hadis qudsi. Ya. Jadi kita semuanya akan bicara hadis. Hadis qudsi itu apa? Sedikit saya kasih prolog mungkin mengingatkan Bapak Ibu sudah paham sebenarnya sih ya. Hadis qudsi itu adalah hadis yang redaksinya dari Nabi tapi pesannya dari Allah. Nah, gitu. Itu namanya hadis qudsi. Gitu ya. Kalau redaksinya dari Allah, pesannya dari Allah namanya Al-Qur'an. Kalau redaksinya dari Nabi, pesannya dari Nabi itu namanya hadis nabawi. Nah, kalau 50-50, nah, Allah ngasih pesan tetapi kata-katanya tidak ada pesannya dari Allah seperti itu, tapi kemudian Nabi yang meredaksikannya, itu namanya hadis qudsi. Maka hadis qudsi tidak masuk dalam Al-Qur'an meskipun dia firman Allah. Karena redaksinya dari Nabi. Tapi kalau Quran redaksinya dari Allah, Nabi hanya menyampaikan saja. Nah, hadis saja akan kita baca nanti hadis qudsi nih, ya, hadis qudsi ya. Baik, ini pesan Allah yang Nabi hanya menyambungkan, meredaksikannya untuk kita. Apa kata Allah? Maka redaksi mesti awalnya begini Bapak Ibu, bisa dibolak-balik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala azza wa jalla. Itu begitu ya. Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Itu supaya dua-duanya ada. Atau kalimat-kalimat yang lain misalnya kalau Allah taala fi mayarwihi nabiyuhu, Allah berfirman sebagaimana yang disabdakan oleh nabinya. Nah, itulah maka Bapak Ibu muliakan, beda itu kalau ada orang menyebut Al-Qur'an itu adalah firman Nabi. Nah, itu dia nggak tahu. Katanya ini sabda Nabi, dia nggak tahu dia. Atau pura-pura nggak tahu, padahal itu orang yang dulu orang santri mencoba untuk mengaburkan. Beda kalau itu Nabi bersabda dalam redaksi yang Allah sampaikan, dalam pesan yang Allah sampaikan, namanya hadis qudsi. Jadi beda dengan Al-Qur'an. Itu ya. Baik. Apa kata Allah? Yang pesan yang disampaikan oleh Nabi, al-mutahabuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, demi keagunganku. Kita ini termasuk ya Bapak Ibu nih. Kita adalah orang-orang yang saling mencintai karena keagungan Allah, karena mencintai Allah, karena alasan Allah, karena ingin mengkaji firman Allah, karena ingin mengikuti perintah Allah, perintah Rasulnya. Itu mutahabuna fi jalali. Gitu. Maka mereka itu seperti apa janji Allah? Orang-orang yang mencintai karena keagunganku, lahum manabiru min nurin. Maka mereka nanti di akhirat, di surga nih, mereka punya mimbar-mimbar, punya tempat-tempat yang tinggi yang terbuat dari cahaya. Ini orang biasa nih, bukan nabi, bukan rasul. Oleh karena itu, yaghbituhumun nabiyuna wa syuhada. Itu para nabi ghibtoh. Nah, ghibtoh itu apa? Yaghbituhum itu apa? Punya ghibtoh. Ghibtoh itu punya iri. Tapi iri yang baik itu namanya ghibtoh. Kalau iri yang jelek namanya hasad. Jadi bedanya Bapak Ibu ya. Ghibtoh dengan hasad itu beda. Contoh, ghibtoh itu begini. Ada kawan kita gitu ya, dikasih Allah titipan rezeki, lalu rezekinya itu hartanya itu digunakan untuk berdakwah, digunakan untuk membela agama, digunakan untuk menyantuni orang-orang yang duafa. Maka kita yang melihat iri pengen seperti itu tuh boleh, bahkan dianjurkan. Gitu. Jadi orang punya kebaikan digunakan di dalam kebaikan. Allah
orang dapat nikmat digunakan dalam kebaikan, kita boleh iri. Tuh orang sehat, ibadahnya rajin, boleh ngiri tuh. Itu yang tidak boleh ngiri itu pada hal-hal keduniaan, itu nggak boleh iri. Tapi kalau iri pada hal-hal kebaikan itu, maka itu dibenarkan. Dan namanya bukan hasad, namanya ghibtoh. Itu ya. Oh, ada orang sehat digunakan untuk beramal soleh, untuk ikut taklim, untuk sholat berjamaah, untuk berdakwah. Wah, kita iri pengen tuh, boleh tuh, iri yang begitu boleh. Itu nggak dilarang. Nah, tapi kalau ada orang, gitu ya, teman kita dapat nikmat, terus kita nggak rela, nah itu namanya hasad. Nggak pantas tuh dapat nikmat itu tuh, pantasnya saya, itu dia namanya iri tuh. Itu jelek tuh kalau itu. Jadi pantesan dong. Iya, teman kita beli sepeda kita jengkel, beli motor kita meriang, beli mobil kita pingsan. Jadi pilek Kacau. ya. beli rumah Jadi baru mati. saya, Nah, itu tuh. Masya Allah, sampai segitunya. Masya Allah. Tuh ada orang nih, ibu-ibu yang kami bilang kan, apa namanya itu, benci melihat orang senang, senang lihat orang lihat orang susah, susah melihat orang senang, senang lihat orang susah. Tuh SMS. SMS tuh, hasad tuh, jelek. Di rukiah itu. Nauzubillah, jangan sampai ya. Gitu ya. SMS, senang lihat orang susah, susah lihat orang lain senang. Nah, itu yang nggak boleh itu tuh. Baik, subhanallah, kita lanjutkan, selesai gitu ya. Nah, itu hadisnya begitu. Kita tuliskan ya. Terjemahnya belum ada ya, Bun ya? Belum. Syuhadanya belum. Belum. Syuhada. Oh, diiringi oleh para nabi dan syuhada, para orang-orang syahid ya. Orang-orang yang mencintai, yang saling mencintai karena keagungan Allah, atau karena keagungan Allah, maka bagi mereka mimbar-mimbar yang terbuat Cahaya. dari cahaya yang diirii, apa sih ya? Diingini. Diirii lah. Diirii. Sampai-sampai diirii oleh para nabi dan para syuhada. Itu tuh maknanya tuh. Diiri atau diingini. Nah, gitu ya. Diingini. Udah pengen tuh, siapa itu sih? Ternyata dulu di dunia orang-orang itu menjalin persaudaraan karena Allah. Menjalin kekeluargaan karena Allah. Tuh, bukan semata-mata karena urusan dunia, tapi karena ingin mengagungkan Allah, ingin mendalami firman Allah dan seterusnya. Subhanallah. Terkait dengan ayat tadi Bapak Ibu, kan wal awwalu wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata ada kisahnya nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat didatangi oleh putrinya Fatimah. Fatimah datang mendatangi ayahnya karena suaminya Ali bin Abi Thalib miskin, sehingga segala-gala dilakukan oleh Fatimah, dia kecapean sebagai istri. Maka dia minta kepada ayahnya supaya ayahnya mencarikan atau menghadirkan pelayan untuk membantu membuatkan adonan untuk roti dan sebagainya, membantu rumah tangganya lah, kan seperti itu. Alih-alih Fatimah itu dijawab dipenuhi oleh Nabi, kan gitu, oleh Nabi, harapan dan permintaannya itu, tapi justru Fatimah disuruh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ayahnya, supaya banyak berzikir kepada Allah. Supaya banyak berzikir kepada Allah. Dan kemudian apa ya Bapak Ibu nih? Nah, diajari doa
yang doa ini bermanfaat buat kita nih. Apa? Salah satunya adalah doa ini salah satu manfaatnya jika Allah mengizinkan, jika Allah menghendaki, apa itu? Terpenuhinya hutang kita, terlunasinya hutang kita. Tuh. Diajarkan kepada yang lain nih. Kalau yang punya utang gitu ya. Nah, ini boleh nih. Apa doanya? Saya banyak utang nih, saya banyak utang. Utang janji. Boleh baca doa ini nggak Pak Ustadz? Jadi 1 sampai 3 ya Pak Ustadz? Ayat 1 Apanya, sampai Bun? 3. Apanya nih? Yang dibaca ayat 1 sampai 3. Bukan. Ini nih di bawah nih. Doa Ini, lunas ini, utang. Oh, doanya. Oke. Nih, ya. Tuh. Allahumma kfini bihalalikan haramik waghnini bifadlika amman siwak. Tuh ibu-ibu doanya, bapak-bapak ibu nih. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram. Dan kayakanlah aku dengan karuniamu. Ya. Perkayalah aku dengan karuniamu hingga aku tidak meminta kepada selainmu. Gitu tuh. Satu lagi yang diajarkan oleh Nabi ini yang belum ada di Bapak Ibu bukunya nih. Nih dia nih. Panjang nggak? Ya. Nih Bapak Ibu doanya dari sini aja nih. Tak kasih warna yang lain. Kok ini nggak masuk ke sini? Sebentar. Ini kayaknya ada yang salah. Oh tuh kan benar tuh. Dari Allahumma sini beri Ustaz. Doanya dari sini nih. Ada Allahumma. Nah, Allahumma dari situ. Benar dari situ. Ini kalau kita bisa ajarkan kepada saudara kita, teman kita, ibu-ibu, bapak-bapak nih yang terjerat hutang, apalagi terjerat pinjol itu. Nauzubillah ya. Terjerat apa Pak Ustadz? Oh, ibu nggak tahu pinjol. Apa itu pinjol? Itu panjang menjelaskannya ini. Pinjol itu singkatan pinjaman online. Oh, pinjaman online. Lagi tren nih sampai mahasiswa di mana ya? Di banyak UTB yang ya? bunuh diri, Ustaz. Iya, di Ciputat kemarin. Iya. Di UI Ustadz, di UI. Di UI, mahasiswa UI, mahasiswa ITB terjerat ya rame-rame tuh. Bukan satu, bahkan itu jadi mencuat ya. Itu ternyata terjerat pinjaman online. Masya Allah. Kenapa? Karena pinjaman online itu cepat, gampang dapat duit, tetapi setelahnya, wah Masya Allah. Itulah bentuk kalau Bapak Ibu pengen lihat riba yang sesungguhnya itu tuh pinjaman online. Pinjaman online itu. Yang minjem, ini contoh yang saya pernah dengar ya, minjem 1 juta, diberikan kepada yang minjemnya, di hari pertama memberikan pinjamannya itu enggak 1 juta, sudah dipotong 900. Masya Allah. Tapi nanti mengembalikannya itu 2 juta. Ya. 2 juta. Nanti kalau 2 juta setiap 1 bulan itu enggak membayar, itu akan dilipat gandakan. Berarti 200.000. Astagfirullahaladzim. Ini berlipat-lipat yang seperti ini nih. Maka banyak orang yang stres karena tidak bisa mengembalikan, akhirnya jual ini jual itu, dan kasusnya naudzubillah kemarin ya di Ciputat itu terbunuh diri. Naudzubillah. Di UI itu sampai membunuh ya Mas. Iya, dan makanya itu kan lagi rame gitu ya. Jadi kita harus mencegah itu. Ya, harus dicegah itu benar. Tapi pemerintah harus tegas karena tidak membolehkan, harusnya itu harus bahkan harusnya diperkarakan tuh, dipenjara kan. Kenapa ya? Karena itu meresahkan kan gitu. Jadi bunganya berlipat-lipat. Iya, berlipat-lipat benar. Itunya berlipat-lipat. Nah, itu dah. Baik, kita lanjutkan. Bagi yang barangkali mengajarkan kepada teman kita, saudara kita, begini bunyinya. Ini hafal sebenarnya, ibu-ibu yang biasa zikir pagi petang hafal, ini luar biasa nih.
Allahumma rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim wa rabbuna wa rabbu kulli syai' munzilut taurat wal injil wal furqan falikul habbi wan nawa a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatih antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi 'anna dain waghnina minal faqr. Doanya tuh di ujung aja Bapak Ibu nih. Doanya yang paling bawah aja nih sebenarnya nih. Doanya cuma segini aja nih. Oh, dari syai'in. Dari syai'un. Nah, doanya segini aja nih. Oh. Yang di atas ini pujian-pujian. Memang yang dianjurkan Bapak Ibu, para ulama itu ngajarkan begini. Kita nih kadang-kadang kebalik ya. Ya tapi memang gimana gitu ya. Jadi gini ulama mengajar kita tuh. Kalau berdoa itu yang kecil aja, sependek aja. Yang panjang itu adalah memujinya. Memuji Allah yang banyak. Doanya dikit aja, kita kebalik. Mujinya pendek, doanya banyak kan gitu. Mintanya yang banyak. Doa yang banyak, mujinya pendek. Nah, itu tuh. Jadi ya bedanya kita sama para ulama tuh gitu. Kalau para ulama mujinya banyak, doanya dikit. Gitu ya. Itu. Tapi boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi kan ulama. Jadi kalau kita mau mengikuti itu ibu-ibu kalau lihat kalau pernah mendengar redaksi doanya yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais di saat apa namanya tutup salat witir ya di hari-hari terakhir di Masjidil Haram itu kan doa kunut yang dibacakannya itu kalau Bapak Ibu lihat itu bisa sampai hampir setengah jam tuh doanya doang berdiri. Panjang. Ya. Panjang sekali. Itu di awal itu doanya isinya pujian. Panjang banget pujian-pujian terus. Baru nanti doa. Gitu ya. Jadi seperti yang ibu-ibu bapak-bapak doa gini nih. Ini pujian ini. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Itu tuh pujian tuh. Rabbana la nuhsi thanan 'alaika kama thanaita 'ala nafsik. Lakal hamdu qabla ridha, lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radit. Gitu tuh. Atau hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Itu pujian. Itu belum doa. Nah, nanti dipanjangin lagi gitu. Panjangin. Tapi kalau enggak itu pun udah cukup. Ini kata Allah, kalimatnya pendek tapi maknanya luas. Apa tadi? Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Itu redaksinya pendek tapi isinya udah segala-galanya. Kenapa itu Bapak Ibu? Ya Rabbana lakal hamdu, ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu. Sepantas yang kau miliki untuk dapat pujian, sekehendakmu itu ya Allah. Ya udah berarti sebanyak apa ya Allah sendiri menentukan, sebanyaknya kita nggak tahu seberapa itu. Gitu tuh. Gitu ya. Atau juga Bapak Ibu menggunakan subhanallahi adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nah, itu juga. Itu kalimatnya pendek, cuma ada 4 kalimatnya, tetapi itu isinya udah segala-galanya. Kenapa dibilang subhanallah bihamdi adada khalqi ya Allah, tasbihku kepadamu sebanyak ciptaanmu. Nah kita kan nggak tahu sebanyak ciptaan Allah. Dari mulai awal sampai akhir, semua yang di laut, di langit, di bumi, dan segalanya, semua ciptaan, Allah yang maha tahu sebanyak itu. Tasbihku kepadamu ya Allah. Adada khalqi waridha nafsik, sekehendakmu ya Allah, karena engkau sendiri yang tahu seberapa kehendakmu itu, kita tidak tahu. Wazinata arsyik, seberat arasmu, tidak ada makhluk Allah yang lebih berat, lebih besar daripada arasnya Allah. Maka sebanyak itu, sebesar itu tasbihku kepadamu ya Allah. Wa midada kalimatik, sebanyak tinta kalimatmu. Dan yang tahu tinta kalimatnya hanya Allah. Kita nggak tahu. Bahkan disebut di dalam Al-Quran, seandainya semua lautan samudera di dunia ini diciptakan untuk menjadi alat tulis, tinta menuliskan firman Allah, tidak akan selesai sampai dilipat gandakan 7 kali lipat.
nggak cukup. Maka kita bilang sebanyak itu yang kau kehendaki Allah, semua itu adalah tasbihku kepadamu. Tuh, jadi nyebutnya 3 kali, tapi isinya luar biasa. Dan insya Allah, ibu-ibu yang kami muliakan, hafal tuh bapak-bapak, hafal semua itu waktu pagi. Subhanallah wa bihamdik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Berapa kali dibaca? 3 kali. 3 kali. Di pagi hari? 3. Dan 3. Mm-mm. Pagi sama sore Pak Kalau Ustadz ya. Pagi betul. sore. Pagi sore atau minimal pagi aja. Pagi sore. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata Iya, benar tuh, Bun. Kalau bisa jangan ditinggal itu ibu-ibu setelah sholat subuh. subuh ya. Sholat subuh ya. Iya. Karena istri Nabi yang namanya Siti siapa? Juwairiyah. Ah, Siti Juwairiyah. Bukan Siti Zubaidah ya. Siti Zubaidah teman kita. Bukan Khadijah juga ya. Iya, Siti Juwairiyah, Nabi ke masjid meninggalkan beliau di rumah sedang berzikir sejak sebelum adzan subuh. Sampai Nabi SAW pulang dari masjid, Bapak Ibu tahu. Nah, dalam kajian Sirah Nabawi yang saya sampaikan, Nabi itu pulang untuk subuh itu sudah terang, sudah syuruk, sudah syuruk. Karena beliau melayani pertanyaan-pertanyaan dan sebagaitu di masjid itu. Pulang udah siang, agak siang gitu, udah syuruk, udah duha, waktu duha. Kembali ke rumahnya beliau, itu ngelihat Siti Juwairiyah masih duduk. Seperti duduknya sebelum ditinggal oleh Nabi tadi. Maka Nabi tanya, wahai istriku, apakah dudukmu ini tadi, dari mulai tadi sebelum saya pergi? Iya. Tuh. Kata beliau, iya ya Nabi. Maka Nabi mengatakan, maukah ku ajarkan kepadamu 4 kalimat yang kau baca ini 3 kali, maka nilainya sama dengan lamanya duduk kamu tadi tuh, dari sebelum subuh sampai sekarang. Cukup 4 kali disebut ini, sama tuh nilainya. Nah, itu tadi isinya. Subhanallah wa bihamdik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Gitu ya. Baik. Nanti seandainya dibutuhkan nanti saya tuliskan, tapi kayaknya sudah pada hafal semua lah insya Allah ya. Baik. Iya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Wah, ini waktunya mepet nih. Pak Ustadz nih kembali yang tadi itu yang masalah yang hadis qudsi tadi Pak Ustadz, itu yang iri itu ya para nabi. Iya, iri para nabi. Para nabi dan syuhada tadi. Iya. Iri para nabi yang untuk menunjukkan bahwa kok bisa-bisanya ya orang biasa kok punya anugerah yang segini hebatnya. Taunya apa? Taunya gara-gara dulu di dunia mereka bersaudara, mereka saling mencintai karena Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sami-sami Bun. Ayo kita masuki sekarang Bapak Ibu. Alhamdulillah di akhir pertemuan kita tentang ikhtisas surat Fatir. Fatir. Surat Fatir itu 135 namanya surah Fatir. Tempat turun dan artinya ini turun di Mekah, maka namanya Makkiyah. Ada 45 ayat, artinya Fatir pencipta, Khalik ya. Jadi Fatir itu pencipta pertama, namanya Fatir. Fatir. Yang pertama mencipta namanya Fatir. Maka orang pertama kali makan namanya iftar. Setelah sebelumnya puasa nggak makan-makan, ya buka puasa itu namanya iftar. Karena pertama kali makan. Kalau sarapan pagi namanya futur. Kalau lama semalam nggak makan apa-apa, pagi baru makan nasi goreng, itu namanya futur. Jadi kalau fatir, futur, iftar itu kata-kata yang asal artinya memulai dari yang tadinya belum. Nah, gitu. Alasan penamaan. Penamaan surat ini didasarkan pada ayat pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ada kata-kata fatir. Ya, fatir.
Menciptakan langit. Nama lainnya, ada nama lain surat ini namanya surah Al-Malaikah. Karena di sini ibu-ibu yang kamu muliakan ini nih, tuh ada kata malaikat di sini tuh. Ya. Ditulis di sini malaikat punya berapa? Punya sayap masna wa thulatha wa ruba'. Tuh ayat ini kata-kata masna wa thulatha wa ruba' bukan dalam konteks, mohon maaf, poligami aja ya. Jadi masna wa thulatha wa ruba' itu orang yang punya poligami aja. Padahal di sini ayat ini bukan ayat poligami. Ini ayat malaikat punya sayap. Sayapnya 2, 3, 4. Ya banyak yang memahami punya istri segitu banyak. Apa-apa jangan dibahas. Itu di surat An-Nisa. Dan lagi 3 fangkihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, kalau ini ya kan ini mathna wa thulatha rubanya konsepnya sayap, malaikat punya sayap. Yazidul khulq fi ma yasha. Ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak yang kami muliakan, malaikat itu punya sayap. Persis kalau dalam gambaran ilustrasi di film-film barat itu gitu ya. Malaikat ada sayapnya ya. Gitu ya. Ya. Bersayap. Sayapnya itu paling sedikit 2, paling banyak berapa? Kan di sini gini, uli ajnihatin punya sayap mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. Berarti berapa? 4. Paling sedikit 2, paling banyak 4. 4. Masih ayatnya masih berlanjut. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan sekehendaknya. Gitu. Sayap-sayap. Jadi banyak. Informasinya yang saya dapatkan satu riwayat yang paling banyak itu Jibril sayapnya. Iya, paling banyak. Sayapnya Jibril itu berapa? Informasinya 500 sayapnya. Masya Allah. Nggak tahu gimana bayanginnya ya. Saya susah juga bayanginnya. Yang Bapak Ibu muliakan, kalau malaikat itu 2 sayapnya saja itu ditelangkupkan, dipertemukan sayapnya itu bumi itu sudah dalam genggamannya itu. Itu. Kalau 2 sayapnya malaikat itu ditengkrupkan gini, bumi itu ada di tengah-tengahnya itu. Masya Allah. Nah, kalau 500 kayak apa gedenya? Overfloat. Masya Allah. Itulah kita ini manusia kecil sekali. Masya Allah. Masya Allah. Itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nama lainnya surat Al-Malaikah, jumlah hurufnya ada 780 kata dan 3.228 huruf. Surat Fatir ya. Ibu-ibu ingat ya, bapak-bapak ingat ya, kalau Fatir setelahnya Yasin. Yasin. Ya. Fatir, Yasin, As-Saffat. Yang gitu ya. Rendengannya tuh ya, rendengannya Fatir 35, Yasin 36, Saffat 37. Gitu tuh. Rendeng-rendengan urutan di dalam Al-Qur'an gitu ya. Baik. Waktu turun antara peristiwa hijrah ke Habasyah. Jadi kira-kira antara tahun ke-6 sampai dengan ke-8 itu. Kenabian bukan hijrah. Kenabian. Karena belum hijrah, Nabi masih di Mekah. Nanti setelah 13 tahun di Mekah, Nabi berhijrah ke Madinah. Urutan surat, urutan dalam Al-Quran adalah ke-35. Urutan dalam turunnya, berdasarkan awal turunan adalah surat Al-Alaq, Iqra, dan seterusnya, itu ke-43. Persisnya setelah surat Al-Furqan. Sabab turun, ini bukan sabab turun. Itu di dalam surat Fatir ayat 32, Allah menyebut ada 3 klasifikasi orang mukmin. Orang mukmin nih Bapak Ibu nih. Itu ya, walaqad istafaina. Ya, kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada 3 kelompok orang yang beriman semua nih, tapi masing-masing pertama namanya zalimun li nafsih gitu, muqtasid, wasabiqun bil khairat biidznillah. Umat yang beriman itu, umat muslim itu ada 3 kategori, semuanya muslim tapi kategori pertama zalimun li nafsih,
Sederhananya apa dzalimun li nafsi? Orang mukmin yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Dia muslim, dia mukmin, tapi beramal jahatnya lebih banyak daripada baiknya. Jahat mulu isinya, tapi mukmin. Mukmin dia. Ya, sholat sekali, istirahat 3 hari gitu. Gitu Minggu ya. sekali Jumatan. Iya, dia sedekah juga, tapi nauzubillah zalim juga ngambil harta orang juga kan gitu ya. Iya, dan seterusnya gitu. Itu dia baik, tetapi kabar buruknya lebih banyak. Itu namanya dzalimun li nafsi. Terus peringkat yang kedua, muqtasid, 50-50. 50-50. Baik separoh, buruk separoh. Nah, itu muqtasid namanya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita yang ini nih, lebih baik muliakan. Apa itu namanya? Sabiqum bil khairati biidznillah. Apa tuh? Orang-orang yang cepat beramal kebaikan. Ringan hatinya, langkahnya, geraknya cepat sekali. Diminta ini segera azan, segera tergerak untuk berbuat apa saja ya. Tiba Ramadan menyambut dengan senang, tiba waktu sholat menyambut dengan senang, ada kesempatan untuk harta untuk berkurban dengan senang hati. Saatnya sebelum barangkali ada belum berhaji, begitu dapat rezeki segera mendaftarkan. Pokoknya ringan, gampang, senang. Maka perbuatannya lebih dominan daripada perbuatan buruknya. Perbuatan baiknya dominan. Itu namanya sabiqum bil khairat biidznillah. Mudah-mudahan itu kita. Gitu. Maka yang mendasarinya harus apa? Harus ilmu. Ilmu yang bisa terus supaya kita bersegera, bercepat, bergegas pada tempat yang bagus, pada tempat yang baik, maka ilmu yang mengantarkan kita itu. Baik, kita lanjutkan dikit lagi Bapak Ibu. Keselesaian surat. Surat ini adalah surat terakhir yang diawali dengan kata tahmid. Jadi ini surat terakhir yang awalnya alhamdu. Ya. Pertama surat Al-Fatihah. Pertama Al-Fatihah nih Bapak Ibu nih. Al-Fatihah kan alhamdu ya pertamanya ya. Iya. Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-An'am dan Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Yang keempat, ini surat Fatir. Jadi kata-kata dalam Al-Quran, surat Al-Quran yang depannya alhamdu itu ada 4. Garis besar temanya, nanti bisa dibaca. Ini pokok-pokok kandungannya, menjelaskan bukti-bukti kuasa Allah, menegaskan bahwa Allah adalah zat yang telah menciptakan para malaikat menurut bentuk dan kehendakinya, menerangkan berbagai bukti-bukti kebenaran adanya kebangkitan, menjelaskan kesenangan hanyalah sementara, mengandung ayat yang menguatkan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah kepada orang kafir. Isinya menjelaskan bahwa setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing, menjelaskan seruan godaan syaitan, menjelaskan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi, dan menjelaskan tingkatan-tingkatan orang mukmin yang tadi saya jelaskan tadi panjang lebar tadi, zalimun li nafsi, muqtasid, sabiqum bil khairat biidznillah. Demikian Bapak Ibu muliakan, subhanallah, pertemuan pertama kita tentang surat Fatir dan surat Al-Hadid ayat 1 dan 3. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Baik yang benar bersumber dari Allah, yang salah, keliru dan khilaf karena kelemahan pribadi saya, dan mohon maaf atas itu semua. Baik Ustadz, untuk sempurnakan kaji kita pada malam hari ini, silakan tutup dengan doa Ustadz. Saya minta izin Pak Ustadz, boleh nggak bertanya? Ajarkan Pak yang lain Pak Ustadz? Boleh. Boleh ya, izin? Iya, boleh. Silakan. Satu aja. Silakan Bu Nurna. Iya, tadi maksudnya saya minta izin Pak Ustadz. Mau izin keluar duluan, ngomong. Oh iya, silakan. Diajarkan Pak Ustadz. Seandainya misalnya teksnya persis kayak yang itu dikasih, boleh nggak? Soalnya nanti saya takut kena apa itu namanya? Kenapa? Wah, ini yang diajarkan Pak Ustadz. Makanya saya minta izin dulu nih sekarang. Oh iya, redaksi teks yang tadi semua kita bahas, insya Allah nanti kan di share ya,
dari Iya. Ibu Nanti Ania, saya di grup, monggo. insya Allah. Monggo. Bukan, maksudnya saya mau mengajarkan kepada Mau disampaikan, mau disampaikan. Alhamdulillah, jika Bapak Ibu harapannya begitu, apa yang Bapak Ibu terima dan itu dianggap bermanfaat, maka monggo silahkan disampaikan kepada yang lain dengan Ya, senang takut hati, kena copyright, Pak mudah-mudahan Ustadz. memberi manfaat. Ya, Monggo. makasih Bu. Ya, makasih Pak Ustadz ya. Iya, Sama-sama. sama-sama. Baik, mari kita akhiri dengan doa. Bapak Ibu yang memuliakan, astagfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu. Makasih, Pak Ustadz. Mohon lahir batin sampai jumpa minggu depan. Selamat beristirahat. Bapak Ibu, monggo. Beristirahat. Assalamualaikum. Monggo. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum.